Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita punya cerita kolaborasi yang seru banget nih dari dunia teknologi. Oh ya, kolaborasi siapa nih? Ini antara Sam Altman, ya tahu kan, CEO OpenAI, sama Johnny Ive. Wah, Johnny Ive, desainer legendaris Apple itu, yang sekarang punya Love From. Iya, betul banget. Nah, kita mau coba kupas visi mereka berdua. Menarik, menarik. Sumbernya dari mana nih infonya? Kita pakai kutipan dari wawancara video terbaru mereka, judulnya Sam and Johnny Introduce iPhone. Jadi misi kita ya, pengen ngerti aja, apa sih yang bikin mereka mau kerja bareng, terus ada perusahaan baru apa, dan kok kayaknya penting banget gitu bikin hardware baru buat AI. Oke. Jadi nggak cuma soal software AI-nya aja ya, tapi sampai ke perangkat kerasnya. Iya, gitu. Oke, kita langsung bedah aja ya. Jadi, obrolan mereka ini ternyata udah jalan cukup lama loh. Berapa lama tuh? Sekitar 2 tahun lalu lah. Udah mulai ngebayangin gitu masa depan AI gimana, terus perlu komputer jenis baru nggak ya buat AI ini? Oh, udah dari 2 tahun lalu ya mikirin hardware-nya. Kayaknya gitu. Dan kelihatan banget mereka saling kagum. Si Sam bilang Johnny itu pemikir terdalam. Terus Johnny Ive-nya, Johnny lihat Sam sebagai visioner langka yang punya tanggung jawab luar biasa. Unik loh kenalannya. gimana tuh? Lewat anaknya Johnny, si Charlie. Dia itu salah satu pengguna awal ChatGPT. Wah, kebetulan yang pas banget ya. Terus langsung nyambung gitu. Iya, langsung klik aja katanya. Meskipun latar belakang beda jauh ya. Mereka ngerasa motivasi dan nilai kami sama persis. Soal peran teknologi gitulah. Nah, soal nilai yang sama persis ini penting nih kayaknya. Maksudnya gimana ya? Mungkin ya itu tadi soal tanggung jawabnya, dampak teknologinya. Setuju. Dalam proyek segede ini, kesamaan fundamental itu krusial banget ya kan? Mungkin itu yang bikin beda kolaborasi ini. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, dari visi yang sama itu muncul kritik nih. Kritik soal apa? Soal perangkat yang kita pakai sekarang, laptop, ponsel. Kenapa emangnya? Mereka bilang itu produk warisan, ya. Intinya teknologi yang udah agak ketuaan lah buat potensi AI zaman sekarang. Produk warisan. Agak nusuk juga ya istilahnya. Maksudnya gimana tuh contohnya? Coba deh, misalnya kita mau tanya ChatGPT soal obrolan kita ini sekarang. Iya, terus? Kan agak repot ya, mesti ambil HP atau laptop, buka app-nya, ketik konteksnya apa, baru nunggu jawaban. Iya juga sih. Agak berbelit ya kadang. Nah, mereka ngerasa AI yang ajaib ini tuh ya panteslah dapat wadah atau antarmuka yang lebih enak, lebih intuitif gitu. Oh, jadi nggak sebanding gitu ya antara kecanggihan AI sama cara kita makainya sekarang. Betul. Jadi ini bukan cuma soal bikin gadget baru yang lebih canggih aja. Tapi lebih ke... Lebih ke mengubah cara kita interaksi secara fundamental gitu. Kayak mikirin ulang semuanya. Tepat sekali. Ada semacam, apa ya, kesenjangan gitulah antara AI yang makin pinter sama alat yang kita pegang ini. Perlu dipikir ulang banget. Nah, kebutuhan ini nih yang akhirnya bikin mereka, ya udah, bikin perusahaan baru aja. Oh, jadi ada perusahaan baru lagi? Iya, mereka sadar perlu entitas ketiga. Kan udah ada OpenAI buat AI-nya, Lovefrom buat desainnya. Terus yang baru ini apa? Namanya CEO, Johnny Ive yang dirikan setahun lalu. Sendirian? Enggak dong, dia rekrut insinyur top, kayak Scott Cannon, Evans Henke, Tang Tan. Timnya lengkap banget, ada ahli hardware, software, fisika, manufacturing. Wah, serius banget ya persiapannya. Terus gimana kelanjutannya CEO ini? Nah, ini berita besarnya. IO sekarang resmi gabung sama OpenAI. Oh, digabungin akhirnya. Kenapa tuh kira-kira? Ya, biar lebih nyatu mungkin ya, visi AI sama desain hardware-nya. Misi spesifik IO ini katanya sih bikin keluarga perangkat biar orang lebih gampang pakai AI buat berkarya, berkreasi gitu. Masuk akal sih digabung, biar fokusnya sama. Jadi, si perangkat barunya ini gimana? Udah ada bocoran? Nah, ini bagian paling bikin penasaran. Katanya mereka lagi garap produk pertama yang benar-benar menangkap imajinasi. Wah, bahasanya tinggi juga ya. Ada detail lain nggak? Klaimnya Johnny Ive nih yang gila. Dia bilang, ini karya terbaik yang pernah tim kami lakukan. Serius? Johnny Ive ngomong gitu? Padahal dia kan yang bikin iPhone, MacBook Pro. Iya kan?
Makanya, kalau dia yang ngomong karya terbaik, padahal biasanya kan di understated gitu ya. Hah, Ini pasti sesuatu banget. benar banget. Ini sinyal kuat sih. Jangan-jangan bukan cuma soal desain bagus aja, tapi emang cara interaksinya beda total. Bisa jadi. Sam Altman juga gitu. Dia udah nyoba prototipenya, terus bilang itu teknologi terkeren yang pernah ada di dunia. Wow, keren banget ya kedengarannya. Ini nyambung dong ya sama yang Sam sering bilang soal model AI terbaru yang udah tingkat jenius. Iya, nyambung banget. Kayak contoh, yang ilmuwan bisa nemuin kandidat obat kanker 2-3 kali lebih cepat, itu kan pakai AI. Betul-betul. Potensi AI-nya emang luar biasa sih. Jadi visi akhirnya ini demokratisasi ya. Maksudnya? Iya, biar teknologinya nggak cuma buat para ahli atau korporat gede aja. Tapi biar siapa aja, termasuk kita-kita ini, kalau punya ide, bisa langsung bilang, gue mau bikin ini nih, tolong wujudkan. Gitu. Oh, jadi kayak perpanjangan tangan kreativitas pribadi gitu ya? Nah, itu dia. Alat buat mewujudkan ide. Johnny Ive juga nekenin satu hal lagi ya, soal orang di balik teknologinya. Katanya penting banget lihat motivasi sama nilai-nilai mereka. Kenapa tuh? Ya, buat ngerti arah teknologinya mau kemana. Dia muji Sam Altman tuh, katanya bener-bener mikul tanggung jawab besar. Fokusnya ke dampak sosial budaya ke pengguna, bukan cuma soal duit atau ego. Wah, itu poin penting banget sih. Apalagi buat AI yang dampaknya bisa gede banget kan? Jadi ada semacam kesadaran etis gitu ya yang mau dibangun dari awal. Kayaknya gitu. Oh iya, mereka juga sempat muji San Francisco sama Bay Area loh. Kenapa emang ya sama SF? Katanya sih tempatnya unik. Meskipun aneh, Johnny bilang topografinya berbukit-bukit gila, tapi energinya tuh bikin kreativitas sama inovasi teknologi bisa tumbuh liar. Kebebasan berekspresi itu kuncinya. Ada benarnya juga sih. Lingkungan emang ngaruh ya. Terus kesimpulan mereka gimana? Optimis? Banget. Mereka yakin banget kita ini lagi di ambang generasi teknologi baru. Generasi baru yang kayak gimana? Yang potensinya bisa bantu kita menjadi diri kita yang lebih baik, itu kata mereka. Menarik. Jadi kalau dirangkum nih ya, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang dengerin. Ya, intinya kolaborasi dua raksasa ini yang didorong visi sama nilai yang kuat, itu janjiin perubahan besar. Bukan cuma produk baru, tapi kemungkinan ya, cara kita interaksi sama AI itu bakal dirombak total. Mereka nggak cuma mau nambahin fitur dikit-dikit, tapi kayaknya mau bikin lompatan kuantum gitu. lompatan kuantum ya, kedengerannya ambisius banget. Emang, makanya ini jadi mikir kan kalau klaimnya sekuat tadi teknologi terkeren, karya terbaik Ive, terus potensi AI-nya juga sehebat itu. Coba deh, Anda bayangin sejenak. Satu aja cara spesifik Anda pribadi mungkin bakal pakai AI 5 tahun lagi. Sesuatu yang sekarang kayaknya nggak mungkin atau ribet banget pakai teknologi yang ada. Kira-kira apa ya yang bakal Anda ciptain, pelajari atau lakuin kalau kekuatan AI itu benar-benar ada di ujung jari Anda?